warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saktika Suwardini. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, di mana dalam melakukan PPG saya ada yang namanya tugas mewawancarai teman sejawat untuk permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas. Dan saya memilih Ibu Alfa Fitriana sebagai narasumber saya. Beliau saya pikir sangat mumpuni sekali, makanya saya memilih beliau karena beliau juga sudah banyak pengalamannya di dunia pendidikan. Beliau juga sering diundang sebagai narasumber di acara workshop, juga beliau sering diundang di acara pengisian radio pendidikan RRI Purwokerto. Sebelum acara yang lebih serius, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait perjalanan Ibu sebagai seorang tenaga pendidik di dunia pendidikan. Sudah berapa lama kira-kira Ibu berkecimpung menjadi guru? Jadi guru kurang lebih 16 tahun. 16 tahun, lama juga ya? Dari 2006 saya mulai ketika lulus kuliah, waktu itu kan masih D2. Kemudian saya Wiyata Bakti. Oh, jadi pernah ngalamin Wiyata Bakti juga? Dari 2006, kemudian saya ikut tes CPNS 2008, cuma masih waktu itu gagal. Kemudian ikut lagi di 2009, alhamdulillah masuk, dan penempatan di 2010. Penempatan di 2010 itu berarti pertama kali ditempatkan di SD Negeri Sibayu. Oh, di SD Negeri Sibayu 1. Apa namanya? Untuk Wiyata Baktinya itu gimana? Pertama kali Wiyata Bakti itu di SD Negeri 1 juga. Oh, SD 1 juga. Berapa lama dari Bakti sampai akhirnya ikut tes CPNS, terus gagal, terus tes lagi, akhirnya lulus dan penempatan di tempat kembali? Dari 2006 kebetulan saya lulus D2 PGSD, kemudian tidak ada pengangkatan ya, dari 2006 sampai 2008 tidak ada pengangkatan. Kemudian di 2008 ada tes CPNS, saya coba ikut, cuma masih belum rezekinya. Kemudian di 2009 ada lagi, saya coba lagi, alhamdulillah yang kedua kalinya baru bisa jadi rezekinya. Jadi sekitar 4 tahun lah. Nggak lama ya? 2010 penempatan. Alhamdulillah, rezeki nggak kemana ya Bu. Betul. Terima kasih Ibu. Selanjutnya mengenai tugas wawancara saya, ini sudah masuk ke ranah yang lebih serius ya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira ada 5 atau 6 pertanyaan terkait dengan masalah pribadi yang saya alami di kelas selama saya menjadi seorang guru, terutama saya mengajar di kelas tinggi, begitu. Karena banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kelas saya itu ada masalah yang memang harus dicarikan solusinya, seperti itu. Untuk yang pertanyaan pertama, kira-kira menurut Ibu Alfa, apa sih penyebab rendahnya partisi belajar siswa di dalam kelas? Partisipasi belajar ya. Iya. Partisipasi belajar siswa kan ada banyak cara. Mungkin mulai dari mereka mengerjakan tugas, mengikuti pembelajarannya secara aktif, kreatif. Tentu hal tersebut tidak lepas dari faktor bagaimana guru merancang pembelajaran itu. Mungkin dari awal ketika guru membuat sebuah rencana pembelajaran, guru kan harus memikirkan bagaimana agar rencana tersebut bisa mendorong siswa agar bisa berpartisipasi aktif. Yang pertama tentu dari faktor rencana pembelajaran yang sudah RPP ya. Kalau sekarang mungkin di modul ajarnya. Oh iya, karena apa? IKM. Iya, IKM, terus saya masih pakai kurikulum 13 ya, oke. Terus dari rencana pembelajaran tersebut tentu kan guru harus berusaha menggunakan pendekatan, model, strategi atau mungkin media yang bisa mendorong agar siswa ini bisa berpartisipasi aktif. Jadi lebih kepada faktor gurunya itu pasti. Yang pertama ya itu faktor guru.
seorang guru sudah membuat rancangan pembelajaran yang sedemikian rupa agar anak aktif, insya Allah partisipasinya siswa pun akan Aktif juga. Oh, iya. Yang kedua tentu mungkin ada faktor dari anak. Ya. Anak mungkin tidak semua anak itu memiliki kemampuan yang sama, memiliki rasa percaya diri yang sama. Nah, di situ tetap kembali lagi tugasnya guru agar bisa memotivasi siswa untuk bisa lebih percaya diri, mau ikut aktif, mau juga bekerja sama dengan teman-teman, mau mengikuti pembelajaran sesuai skenario pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru. Jadi ada faktor baik itu dari gurunya sendiri maupun dari siswa. Tapi nanti muaranya tetap pada guru, di mana gurulah yang sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi intinya itu semua itu guru awalnya ya. Pasti. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk permasalahan kedua yang terjadi di kelas saya itu kan faktor apa saja sih yang menjadi pemicu rendahnya kemampuan dasar siswa, apalagi ini sudah kelas tinggi, itu matematisnya itu masih rendah gitu dalam hal penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian juga. Karena kalau sudah di kelas tinggi itu kan seharusnya sudah mantap ya calistung dasarnya. Kok itu masih ada saja anak-anak yang memang kurang? Itu apa saja sih faktornya itu? Oke, kalau menurut pengalaman saya, khususnya untuk matematika, tentunya ada faktor dari internal siswa, juga faktor eksternalnya. Misalkan dari internal, sudah ada anggapan dari dulu lah ya, bahwa matematika memang itu pelajaran yang sulit, sesuatu momok yang sangat menakutkan ya, begitu untuk anak. Ya, itu sudah anggapan dari lama ya, bahwa matematika itu memang sulit, menakutkan. Jadi akhirnya kan siswa sendiri dari dalam dirinya sudah, aduh ada pelajaran matematika, aduh saya takut, saya belum bisa, matematika itu sulit. Nah, dengan adanya dari dalam diri mereka sudah ada image atau pandangan pemikiran seperti matematika itu sulit, menakutkan, maka sudah otomatis dari dirinya sendiri juga kan nanti akhirnya anak malas, anak sudah tidak ada semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika. Itu kalau dari faktor anak. Kemudian ada juga pandangan bahwa matematika tidak semua anak itu bisa. Padahal matematika kan bisa juga dalam kehidupan sehari-hari dipakai. Kemudian untuk faktor eksternal. Eksternalnya terutama ya dari guru. Kembali lagi tadi guru lagi satu ya. Guru perlu untuk lebih membuat nyata matematika itu. Kalau selama ini matematika dianggap hal yang abstrak, betul, belum kontekstual. Betul. Nah, jadi di kelas itu hanya ya sudah guru masuk memberikan penjabaran, contoh, terus mengerjakan anak. Nah, seperti itu terus. ya. Jadi bagaimana sih supaya anak itu senang matematik gitu? Nah, jadi tadi faktor yang kedua, faktor eksternalnya tentu dari gurunya. Bagaimana guru yang masih sekedar menerangkan matematika sebagai suatu pembelajaran saja, belum ke praktek nyatanya di kehidupan sehari-hari, sehingga anak masih berpikir abstrak, belum bisa matematika ini memang sebenarnya di kehidupan sehari-hari ya, belum sampai di situ. Yang kedua tentu dari guru sendiri mungkin masih menggunakan metode, model, dan media, hampir sama dengan yang pertama tadi ya, yang belum ada variasinya, sehingga matematika dirasa lebih membosankan oleh anak dan sulit ya, karena masih abstrak, kemudian hanya sekedar ceramah, lalu penjelasan saja tanpa mereka memahami bahwa itu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya seperti itu. Oke,
untuk pertanyaan yang ketiga, ini juga terjadi di kelas saya. Kenapa siswa kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan soal berbasis HOTS? Memang saya juga sebagai seorang guru untuk memahami soal HOTS saja agak-agak sulit ya. Jadi untuk menerangkan ke anak, memberikan contoh soal HOTS, terus bagaimana cara menjawab juga saya juga kesulitan gitu. Terus terang saja, kira-kira kenapa? Berarti Butika aja tadi jujur Iya, jujur banget saya juga kesulitan. Karena ini merupakan suatu hal baru sih, karena sebelumnya kan belum pernah ada ya soal HOTS gitu. Terus tiba-tiba menggunakan kurikulum baru, terus ada juga soal HOTS, menerangkan ke anaknya saya yang bingung, jadi menyebabkan si anak itu kesulitan memahami soal dan akhirnya nggak bisa jawab soal itu. Kalau ini ya, kalau kita bicara soal HOTS itu kan sebenarnya bukan hal baru, dari dulu memang sudah ada. Cuma mungkin entah ini kesalahan di bagian mana ya. Cuma kalau kita lihat selama ini soal-soal atau evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh guru selama ini hanya pada taraf menghafal, mengingat ya, karena kita lebih banyak kepada metode ceramah. Ya, kemudian anak diminta untuk menghafal. Itu pola-pola yang sudah terjadi lama ya. Seperti itu terus, sehingga untuk kemampuan HOTS sendiri itu tidak dilirik atau diabaikan begitu saja. Nah, pada prinsipnya ketika soal HOTS ini kan sebenarnya tujuannya agar anak mampu berpikir sistematis, bisa menganalisis suatu masalah ya. Bukan pada kesulitan soalnya, tapi justru pada bagaimana anak ini mampu berpikir sistematisnya, lalu mencoba untuk agar ada analisis di dalamnya, kemudian bisa mencoba untuk mengevaluasi, diharapkan nanti bisa sampai kepada mencipta. Tetapi rata-rata guru itu masih melakukan pembelajaran yang tadi ceramah, kemudian anak diminta menghafal. Betul. Nah, disitulah yang menjadi salah satu penyebab kenapa rata-rata siswa kesulitan ketika dihadapkan pada soal HOTS, karena masih baru ada taraf pada hafalan saja, belum ke memahami, kemudian menganalisis, sampai nanti evaluasi sampai mencipta. Berarti intinya dari pihak guru lagi ya, yang harus menggali ya. Ya, karena mau bagaimanapun tadi guru adalah pemimpin pembelajaran di kelasnya masing-masing. Tentu kan guru yang punya wewenang untuk meramu rencana pembelajaran. Nah, mungkin di saat sekarang ini kita sudah harusnya mulai mencoba menerapkan soal-soal HOTS ya. Bisa juga kita adopsi dari soal-soal pada ANBK. Oh iya. Nah, itu kan ada juga ya, ada tidak hanya pilihan ganda tapi sampai ada variasi-variasi lainnya. Dari situlah anak kan berpikirnya tidak hanya hafalan saja, tapi mulai belajar analisis, lebih sistematis. Apalagi kalau nanti bisa divariasikan dengan kemampuan anak khususnya pada profil pelajar Pancasila saat ini. Nah, di situ kan diharapkan anak mampu untuk berpikir kritis. Nah, dengan adanya soal-soal HOTS nanti bisa masuk juga pada kemampuan anak untuk berpikir kritis. Terima kasih. Kemudian yang keempat, apa sih Bu, pemicu yang paling tinggi rendahnya kemampuan siswa dalam hal membaca, memahami, menjawab pertanyaan, menyebutkan, dan menuliskan jawabannya di lembar kerja siswa? Kebanyakan kan anak tuh kalau sudah malas baca, pasti dia malas nulis. Nah, itu pemicunya apa? Oke, kalau diruntut ya, Iya.
memahami sampai dengan tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tentu itu kan dari dasarnya siswa kemampuan berbahasa tentunya ya. Jadi kemampuan berbahasa dilatih tentu dari level terendah di kelas 1. Anak bagaimana bisa mulai belajar membaca, kemudian menulis. Nah, nanti di level berikutnya tentu kan anak sudah mulai belajar untuk bagaimana memahami, menganalisis sampai menjawabnya. Nah, faktor apa sih yang menyebabkan rendahnya? Kalau kita lihat tentu kembali ada faktor-faktor tertentu yang terutama Guru lagi. Guru lagi. Ya, karena bagaimanapun kembali pada strategi pembelajaran, pendekatan yang digunakan guru. Ketika anak hanya misalkan untuk pembelajaran bahasa, membaca, menulis dan sebagainya. Nah, ketika anak hanya sekedar membaca secara lisan, tahu huruf, tahu kalimat saja, belum tentu anak sudah memahami. Kita juga masih rendah pada kemampuan literasinya. Ya. Baik. Nah, mungkin di tempat Mbak Tika sudah ada 15 menit sebelum pembelajaran literasi membaca. Ini yang menjadi, saya sih melihat ya, karena ada juga faktor yang memang tidak disangka-sangka itu terjadi, yaitu 2 tahun yang lalu ada wabah COVID, di mana kan anak-anak sama sekali tidak ketemu guru, sama sekali tidak melakukan pembelajaran, apalagi sampai tatap muka dengan guru selama 2 tahun berturut-turut. Nah itu bisa kan menjadi faktor juga penyebab anak jadi nggak bisa baca, terus atau malas baca, karena kan semenjak 2 tahun tidak melakukan tatap muka itu kan hanya terjadi pembelajaran secara online, di mana fasilitas utamanya adalah HP. Dan kebanyakan anak zaman sekarang HP itu tidak difungsikan sebagaimana mestinya anak sekolah. Nah, itu apakah bisa juga jadi faktor penyebab utama dari anak malas? Bisa juga adanya COVID-19 kemarin, kita otomatis harus belajar secara daring. Itu juga tetap berpengaruh. Ada terjadi loss learning tentunya, tidak hanya pada kemampuan membaca, mereka juga kan terjadi seperti itu. Nah, hal ini kalau kita merujuk pada kejadian COVID gitu ya, itu pasti pengaruhnya luar biasa. Tidak hanya ke membaca tapi semuanya. Iya, semuanya. Dan di situ tetap peran guru penting sekali tentu. Selalu ya, jadi nomor 1 ya peran guru. Paling tidak ketika walaupun pembelajaran daring, guru tidak hanya memberikan tugas tentunya kan. Tugas hanya sekedar foto dan sebagainya. Nah itu salah satu mungkin penyebabnya juga kali ya Bu. Hanya ayo kerjakan, setelah selesai difoto, setelah selesai ya sudah begitu. Tentu kan guru untuk saat ini adanya COVID-19 itu kan berdampak luar biasa sebenarnya. Di samping satu sisi itu dampak negatifnya terjadi loss learning, tapi dampak positifnya sebenarnya luar biasa. Oh, ada juga ternyata dampak positifnya. Tentu itu paling tidak guru jadi lebih memahami IT tentang pembelajaran daring. Kalau memang guru tersebut mau berusaha menyajikan pembelajaran semaksimal mungkin saat pembelajaran daring. Banyak fasilitas yang ada kan, tinggal mau dipakai atau tidak. Nah. Terima kasih penjelasannya, sudah sangat gamblang sekali. Jadi saya ada titik terang lah bagaimana nanti kedepannya memperbaiki kelas saya supaya lebih hidup lagi. Tapi masih ada 1 atau 2 pertanyaan lagi. Kenapa sih Bu di era globalisasi ini, di mana semua itu teknologi sudah canggih, smartphone ada, laptop ada, pokoknya semua serba canggih, tapi masih banyak guru yang belum mampu menguasai IT,
terutama dalam pemanfaatan TIK di dalam media pembelajaran di kelas. Itu kenapa? Oke, untuk masalah pemanfaatan TIK, menyambung tadi ya, adanya COVID-19, kita justru dituntut untuk benar-benar belajar bagaimana menggunakan IT untuk pembelajaran kita, pembelajaran daring maupun saat ini sudah new normal ya, sudah tatap muka terbatas, kemudian sekarang sudah full ya pembelajarannya, itu pun harusnya tetap dipakai. Kenapa? Kok masih banyak guru yang terkesan belum mampu atau belum mau gitu ya. Nah, kalau menurut saya itu lebih pada guru masih merasa di zona nyaman, masih terbawa pola-pola lama yang cukup dengan tatap muka, ceramah gitu ya. Nah, di mana guru-guru tersebut tentu saja lebih cenderung pada hafalan. Padahal saat ini kalau kita ibaratkan seorang murid tidak berangkat sekolah pun mereka masih bisa belajar karena banyak sumber belajar yang sudah tersedia. Nggak hanya buku aja ya sekarang ya, gitu. Nggak kayak zaman kita dulu. Waktu kita kecil kan kalau nggak dari guru ya udah. Kalau nggak dari guru, buku udah cuma 2 itu aja. Beda sama zaman ini globalisasi sekarang. Nah, sayangnya guru masih ada saja yang merasa lebih handal kalau udah ikut zaman dulu lah, masih merasa nyaman, masih berada di zona nyamannya sehingga ya sudah cukup seperti itu saja. Tapi ketika hal-hal tersebut terus saja dijalankan, tentu guru ini akan tertinggal. Berarti intinya ya di zona nyamannya. Berarti memang ada pepatah mengatakan sangat berbahaya sekali berada di zona nyaman ya Bu ya. Alasan lainnya tadi merasa di zona nyaman. Yang kedua mungkin lebih pada target kurikulum. Jadi misalkan kita mengajar, tentu kan ada kurikulum. Kadang ada guru-guru yang pokoknya yang penting materi selesai. Nah, kita disampaikan target kurikulum kita selesaikan. Udah. Karena apa? Ketika kita menggunakan mungkin IT dan sebagainya yang mungkin produknya kita sendiri pasti butuh waktu yang lebih lama. Ketika kita menyiapkan, kita membuat sendiri, mengelola, pasti ada butuh waktu. Nah, itulah mungkin guru ada alasan di mana, aduh nanti kalau begitu waktunya lebih lama, saya malah jadi tidak terselesaikan target kurikulum saya. Iya, itu yang mungkin alasan yang keduanya. Begitu. Jadi intinya zona nyaman dan target kurikulum yang nanti takutnya tidak terselesaikan. Betul. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh guru terkait tidak ada inovasi di dalam pembelajaran seorang guru di kelas? Itu faktornya dulu deh, faktor penyebabnya apa saja, kenapa kok bisa jadi ada yang namanya pembelajaran di kelas jadi bosan, anak ngantuk. Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh guru terkait inovasi pembelajaran itu supaya anak tuh nggak bosan di kelas? Oke, apa yang sebaiknya dilakukan ya? Tentu guru harus mau belajar, itu yang pertama. Ketika guru mau membuat suatu inovasi, guru kan harus punya dasarnya. Bagaimana sih saya mau melaksanakan pembelajaran A, saya mau membuat inovasi. Tentu guru harus punya dasarnya. Saya berinovasi apa? Tentu guru harus mau belajar, mengikuti pelatihan, seminar, kemudian mungkin workshop dan sebagainya, atau mungkin malah sharing dengan rekan sejawat di KKG atau mungkin di informalnya. Setelah kita sudah mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, baik itu mandiri maupun di sekolah, guru tentu harus mengimplementasikannya di kelas. Karena bagaimanapun sudah sebanyak apapun pelatihan yang diikuti oleh guru, tapi kalau itu hanya sebatas untuk diikuti aja, hanya diikuti kemudian hanya digunakan untuk pemenuhan angka kredit pengembangan diri, nah itu bahaya sekali. Jadi sertifikatnya banyak. Jadi intinya itu ilmunya ada,
tidak ditularkan ke anak. Tidak diimplementasikan dalam pembelajaran itu percuma. Jadi ketika apa sih yang harus dilakukan terkait dengan inovasi? Satu, tentu guru harus belajar. Setelah belajar tentu harus mengimplementasikan hasil belajarnya di pembelajaran kelasnya masing-masing. Yang kedua, tentu guru harus mau men-share. Jadi setelah mereka membuat inovasi pembelajaran, bukan berarti pamer, tapi berbagi kepada rekan sejawat, agar rekan sejawat itu juga termotivasi. Jadi misalkan Mbak Tika nih kan sedang PPG, banyak sekali tentu tugas-tugas yang hubungannya dengan inovasi pembelajaran. Nah, bukan berarti kita pamer, tapi ketika kita share kepada teman sejawat, itu justru akan memotivasi rekan-rekan kita untuk juga mau melakukan inovasi. Begitu mungkin Mbak Tika. Iya. Terima kasih atas beberapa jawaban yang sekiranya bisa saya ambil hikmah dan nanti akan saya terapkan di kelas. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Ibu Alfa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya sehingga bisa ketemu dan bisa melakukan wawancara terkait dari masalah yang saya alami di kelas. Sekali lagi semoga wawancara ini bisa menjadi ilmu baru untuk saya dan rekan-rekan semua dalam mengimplementasikan, dalam menerapkan pembelajaran di dalam kelas. Saya juga tahu kira-kira banyak yang punya problematika sama seperti saya, tapi jarang ada yang mau berbagi cerita tentang kasus-kasus di kelasnya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali atas ilmu yang sudah ditularkan kepada saya dan juga kepada rekan-rekan nanti yang akan menonton video saya. Saya akhiri sesi wawancara saya pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu, terima kasih juga atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.